Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan Gusti Allah dan dipermudah di setiap langkah-langkahnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, diriwayatkan dari Imam Bukhari di dalam sahihnya dari Abdullah bin Umar, bahwasannya Abdullah bin Umar ini mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 3 orang laki-laki yang hidup pada zaman umat terdahulu. 3 orang laki-laki ini sedang melakukan safar perjalanan, lalu hujan pun turun dengan amat deras. Mereka masuk ke dalam gua, lalu terjadilah guncangan yang mengakibatkan bebatuan-bebatuan di atas gunung turun, sehingga batu yang besar pun turun dan menutupi mulut gua, yang mana di dalam gua itu terdapat 3 orang laki-laki. Melihat kejadian yang demikian, 3 orang laki-laki itu pun berusaha semaksimal mungkin untuk membuka batu yang besar agar mereka bisa keluar. Namun sayang, usaha yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil. Batu itu tetap pada tempatnya. Melihat hal yang demikian, maka salah satu dari mereka yang 3 itu pun berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, usaha telah kita lakukan, namun tidak membuahkan hasil. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Rabbul Alamin, Sang pemilik alam dunia ini. Mari kita bertawasul serta berdoa." Orang pertama pun berdoa, "Ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, Engkau yang maha mengetahui ya Allah kehidupanku. Aku mempunyai orang tua, aku mempunyai ibu yang sudah renta. Ya Allah, setiap hari aku mempunyai rutinitas menyediakan segelas susu untuk ibuku. Kemudian ku berikan kepada beliau sebagai baktiku, karena aku tahu pasti ketika aku kecil aku pun diperlakukan seperti demikian. Ibuku memberikanku ASI jika aku sehat, maka sebagai bentuk rasa syukurku, ku sediakan susu setiap harinya untuk kuminumkan kepada ibuku. Ya Rabb, suatu ketika aku pulang terlambat, sehingga aku dapati ibuku sudah tertidur ya Allah. Kemudian aku pegang susu itu dan tidak aku bangunkan ibuku. Lama aku memegang ya Allah susu itu, kemudian ibuku pun terbangun. Ketika ibuku terbangun, aku tidak menceritakan kesusahanku. Tanganku pegel ketika megang susu itu. Ya Allah, jika amalan ini mengundang rahmat Engkau ridho ya Allah, aku memohon kepadamu ya Rabb, bantulah kami keluar dari gua ini. Kemudian batu itu pun mereka geser, terjadilah pergeseran sedikit. Namun mereka masih tetap belum bisa keluar. Kan tetapi mereka bersyukur, Alhamdulillah. Lalu orang kedua pun berdoa, "Ya Rabb, Engkau yang maha tahu tentang diriku. Aku ini adalah seorang pengusaha. Aku ini adalah bisnismen. Aku mempunyai karyawan-karyawan ya Rabb. Kulakukan mereka dengan baik dan adil. Sampai suatu ketika ku berikan gaji-gaji mereka. Namun ku dapati ada satu karyawanku yang pulang duluan. Dan gajinya pun masih ada di tanganku. Ya Rabb, gaji upah karyawanku itu tidak ku belikan apa-apa. Tidak ku pakai untuk keperluanku. Melainkan aku berinisiatif, gajinya ini akan kuberikan kambing, dan kambing ini akan kuurus. Lama aku mengurus kambing dari gaji karyawanku itu ya Rabb, sehingga membuahkan hasil. Banyaklah kambing-kambing berkembang biak. Lalu karyawanku itu pun datang kepadaku ya Rabb. Dia meminta kepadaku, wahai Tuhan, aku dulu pernah bekerja kepada Engkau, dan aku belum menerima upah karena keperluan yang mendadak aku pulang duluan. Wahai Tuhan, adakah gajiku saat ini? Kemudian ya Rabb, aku pun memberikan kepada dia. Ini adalah upahmu. Kambing-kambing ini adalah upahmu. Karyawanku pun heran. Wahai Tuhan, Anda jangan bercanda.
tidak, aku tidak bercanda. Ini adalah upahmu yang dulu, kemudian aku belikan kambing dan aku ternakkan, sehingga inilah semua hasilnya. Kuberikan semuanya ya Rabb. Dia pun mengambil semua kambing-kambing yang begitu banyak tanpa menyisakan satupun untukku. Ya Rabb, jika amalanku ini membuahkan rahmat-Mu, jika amalanku ini membuat Engkau ridho ya Allah, maka bantulah aku ya Allah untuk keluar dari gua ini. Kemudian mereka pun menggeser, batu itu pun bergeser semakin terbuka. Namun tetap saja mereka belum bisa keluar dari gua itu. Dan mereka pun bersyukur. Kemudian orang yang ketiga pun berdoa. Ya Allah, ya Rabb, Engkau yang maha mengetahui. Aku adalah mantan rentenir. Aku orang yang suka meminjamkan uang. Suatu ketika aku mencintai salah seorang gadis ya Allah. Kemudian ku lamar dia, namun ternyata dia menolakku terus. Tiba saatnya ayah dari gadis itu pun memerlukan bantuanku yang berupa uang. Kupinjamkan uangku kepada ayah gadis itu. Kemudian ayahnya tidak bisa membayar hutangnya kepadaku. Datanglah gadis itu kepadaku dan dia minta keringanan akan hutang ayahnya. Kukatakan kepada gadis itu, akan kuanggap lunas hutang ayahmu dengan syarat pada malam ini kau layani aku, kau gauli aku. Dan ternyata perempuan itu pun menangis seraya berdoa. Wanita ini adalah wanita soleha. Ketika itu berkatalah wanita ini, wahai Tuan, ittaqullah, takutlah engkau kepada Allah. Mendengar gadis itu, perempuan itu berkata, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kata-kata itu menembus kerelung hatiku ya Allah, sehingga aku takut kepadamu ya Allah akan dosa-dosa zina. Kutinggalkan dia ya Allah dan kuanggap hutang-hutang ayahnya lunas. Ya Rabb, andai kata jikalau ya Allah amalan itu membuat engkau ridho, rahmati kami ya Allah, keluarkan kami dari mulut gua ini. Mereka pun mendorong batu yang besar itu, kemudian mereka pun berhasil keluar dari mulut gua itu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman bahwasannya ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilahil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan mintalah kepada Allah dengan wasilah. Wasilah di sini dengan perantara amal soleh yang pernah kita lakukan. Ini adalah sebuah rumus bahwasannya ketika kita menemukan kesulitan di dalam kehidupan kita, maka ada jurus yang namanya bertawassul dengan amal soleh. Yakinilah wahai saudara-saudaraku, Allah memberikan ujian tidak mungkin jauh dari batas kemampuan kita. Sudah ada solusinya. Manusia menciptakan gembok sudah tentu ada kuncinya. Allah memberikan yang namanya ujian, sudah tentu ada jawabannya. Allah ingin melihat kita. Ujian diberikan kepada kita sebagai tanda sayang, tanda cinta, tanda rindu dari Allah kepada kita sebagai hambanya. Supaya kita berdoa, bermunajat kepadanya, menangis, memohon kepadanya. Inilah yang Allah suka. Maka sebagai solusi, Allah pun memberikan wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolonganku dengan sabar dan sholat. Masalah kita dapati, kita angkat tangan. Ketika kita angkat tangan, Allah pun turun tangan. Tidak ada masalah yang rumit selama kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan sahabat-sahabatku. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.